Halo teman-teman, balik lagi di Suprainosi. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan dari tryout pertama dari proses intent untuk persiapan SIMAK UI tahun 2026, yang mana kita akan membahas TPA dan subtes logika. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Mobil di Indonesia berjalan di kiri jalan dan menyalip melalui bagian kanan jalan. Itu ya. Mobil di Prancis wajib berjalan di kanan jalan menyalip melalui bagian kiri jalan. Jika mobil di Indonesia berada di kanan jalan, berarti dia harus kondisi menyalip ya. Maka kesimpulan yang tepat adalah yang A, mobil melanggar lalu lintas, salah. Yang B, mobil berjalan dengan cepat, ini nggak ada informasi tentang kecepatan. Kemudian mobil berada di Indonesia, ini dua ada pasti Indonesia, nggak mungkin. Yang D, mobil sedang menyalip mobil lain, ini mungkin ya. Kemudian yang E, mobil berada di Perancis, ini kan keterangannya di Indonesia ya. Tadi jawabannya D teman-teman ya. Ini gampang ya teman-teman. Untuk soal nomor 2, jika seorang koki memasak hidangan berdasarkan resep yang diberikan oleh Departemen Kurasi Menu, daftar resep yang akan dimasak ditentukan oleh bagian operasional restoran. Pak Beto adalah salah satu seorang yang menentukan daftar resep tersebut. Maka kesimpulannya otomatis Pak Beto adalah bagian dari operasional restoran. Jawabannya yang B. Nomor 3, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan dan bumi. Dia adalah seorang geolog, ini udah fakta ya, yaitu ahli geologi. Mamalogi adalah seseorang yang pelajari tentang mamalia. Alvarand adalah seorang mamalogis, ini juga fakta, yaitu ahli mamalogi. Jika, lihat ya, ada keterangan jika ada pengandaian. Dia mempelajari tentang mamalia, maka pernyataan kesimpulan yang benar adalah, jadi kita udah buang aja semua informasi di atas. Yang jelas ketika dia mempelajari tentang mamalia, otomatis dia akan menjadi seorang mamalogis ya, gitu. Meskipun konteks di sini dia adalah seorang geolog secara fakta, tapi kan di sini kita konteksnya adalah pengandaian, gitu teman-teman. Paham ya? Oke, nomor 4, makanan yang mengandung gula berlebih dapat memicu peningkatan kadar gula. Minuman bersoda memicu peningkatan kadar gula secara signifikan, dan Zhang Linghe mengonsumsi makanan manis dan meminum soda setiap jam istirahat. Pernyataan kesimpulan yang tepat adalah Zhang Linghe tidak suka minum air putih, ini nggak ada informasinya, salah. Zhang Ling hanya mengonsumsi gula di jam istirahat, enggak juga, belum tentu, nggak ada informasi lainnya. Zhang Linghe memicu peningkatan kadar gula darahnya. Ini betul ya. Yang D, Zhang Linghe menyebabkan adanya minuman bersoda. Enggak juga, maksudnya apa lagi ya? Ini salah. Yang E, Zhang Linghe tidak terpengaruh oleh kandungan gula. Ini yang betul, otomatis yang C ya. Nomor 5, Asahi akan keluar negeri selama 3 bulan untuk urusan perusahaannya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 6 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Ini adalah beberapa informasi tentang ke-6 karyawan tersebut. Yang pertama, Haruto paling inovatif. Oke, di sini berarti kita cek dulu, tulis dulu teman-teman ya, informasi tentang yang pertama tentang inovatif ya. Tadi inovatif. Tadi si Haruto katanya paling inovatif, berarti urutan pertama nih kalau soal inovatif itu Haruto dulu. Gitu. Karena soal nomor 6 itu kayaknya 5 itu adalah fokus ke inovatif, berarti kita ke inovatif dulu ya urutannya biar lebih gampang. Paling pandai berkomunikasi dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Jihun dalam hal kerajinan. Oke, itu skip dulu ya. Kita fokus ke inovatifnya dulu. Dan masih kalah dari Jungkyu dalam hal kepemimpinan. Dalam inovasi, Jung-hwan dan Jeng Wo masih di bawah Yoshi. Berarti Yoshi dulu. Di bawah Yoshi, Haruto, dan Jungkyu. Berarti ini 3 terakhir ya, mereka di 3 terakhir nih urutannya.
3 terakhir berarti setelah Haruto tuh bisa jadi ada si Yoshi, bisa juga si ini ya, apa sih, Junkyu. Nah, di sini urutan ketiganya otomatis bisa Yoshi, bisa juga Junkyu. Tergantung posisi aja, mereka ketepatannya gimana ya. Dan yang jelas, ketiga terakhirnya ada Jihoon, Jungwon, dan Jingwoo ya. Tapi kita lebih ini dulu deh. Lebih pastikan siapa yang paling di bawah. Kemudian Jingkyu lebih tinggi, lebih inovatif daripada Jihoon, dan lebih komunikatif dan cukup baik memimpin, namun kesehatannya di bawah Haruto dan tidak rajin masuk kantor. Itu skip dulu. Kemudian Jungwon dan Jingwoo sama-sama rajin dan baik dalam memimpin, tapi Jingwoo kalah dalam hal komunikasi dan inovasi. Jingwoo berarti yang paling terakhir ya teman-teman ya. Oke, berarti setelah posisi 3, terus pasti nanti akan ada habis ini Jungkyu, Jihoon ya. Jihoon. Kemudian siapa tuh, Jungwon. Ini namanya orang Korea semua, susah ya. Kemudian baru Jingwoo. Ini maaf ya teman-teman kalau salah baca ya. Jadi kalau berdasarkan urutan karyawan dari paling inovatif ini, otomatis yang pertama Haruto, sehingga kita opsinya ada di B dan C. Nah, di urutan pertama itu Haruto. Nah, urutan kedua ketiganya bisa Yoshi, bisa Jihoon, bisa Junkyu ya, jadi bebas. Nah, yang jelas di sini Harutonya Junkyu sama Jihoon. Ini salah ya, harusnya Junkyu sama Yoshi urutannya, baru Jihoon, Jungwon, dan Jungwoo. Gitu teman-teman ya. Karena yang udah pasti sih 3 terakhir ini. Nah, kalau yang kedua ini bisa dibalik ya, bisa Yoshi dulu atau Junkyu, atau Junkyu dulu baru Yoshi. Sehingga jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, terus kemudian kita bisa coba lanjutkan soal nomor 6 dulu. Jika Asahi ingin mendapatkan pemimpin yang pengganti yang rajin, sehat, dan pandai memimpin, maka ia harus memilih siapa. Berarti sekarang konteksnya itu ditambah ya, selain inovatif, tapi tambahkan juga si yang rajin. Yang rajin siapa? Kemudian yang sehat siapa aja? Kemudian yang mampu memimpin itu siapa? Memimpin. Jadi kita satu-satu aja teman-teman ya. Yang sehat, yang rajin dulu. Atau mau sekalian juga boleh. Di sini ke Haruto lagi ya. Paling pandai berkomunikasi dan cukup sehat, tapi masih kalah dari Jihoon dalam hal kerajinan. Ini masih kerajinan dan kalah dari Junkyu dalam hal kepemimpinan. Oke, skip dulu ya. Kita cari yang paling dulu. Ini sini ada kata-kata. Dalam inovasi, Jihoon, Jungwon, dan Jingwoo masih di bawah Yoshi, Haruto, dan Junkyu, tetapi Jihoon paling rajin. Oke ya, di situ berarti Jihoon paling rajin, paling sehat, yang paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Berarti Jihoon ada di posisi pertama di rajin, dan memimpin di posisi memimpin juga. Berarti otomatis kita udah punya satu kandidat ya, tapi di sini di soal nomor 6 meminta 2 kandidat, maka kita cari lain ya. Yang rajin lagi apa lagi? Junkyu lebih inovatif daripada Jihoon, cukup bisa berkomunikasi dan cukup baik memimpin, namun kesehatannya di bawah Haruto. Berarti masih skip dulu aja ya. Yang jelas dia di bawah Haruto dan tidak rajin masuk kantor. Berarti ini paling bawah nih Junkyu ya dari masalah kerajinan. Junkyu. Kemudian Jungwon dan Jingwoo sama-sama rajin, berarti posisinya tuh kurang lebih sama ya, bisa ditukar. Dan baik dalam memimpin, mereka baik dalam memimpin, tapi Jungwoo kalah dalam hal komunikasi dan inovasi. Jungwon lebih sering sakit, serta mereka berdua masih kalah dari Yoshi dan Haruto dalam hal komunikasi. Berarti kalau kita cek masalah yang tadi ya,
Yang rajin dulu tadi Jihun paling tinggi, kemudian ada Haruto berarti teman-teman ya. Kemudian ada Haruto. Karena di sini kan si Haruto masih kalah rajin dalam hal kerajinan dari Jihun ya. Berarti ini Haruto. Setelah itu berarti setelah Haruto tuh ada 2 orang ya yang sama-sama rajin, yaitu Jungwon dan Jengwo. Saya nulisnya JU dan JO aja ya. Ini bisa ditukar posisinya. Tuh 2, 3, 4. Kemudian Jungkyu ya terakhir tuh 2, 3, 4, 5 Jungkyu terakhir. Nah, kebetulan Hoshi di sini nggak ada keterangan apapun teman-teman soal kerajinan ya. Jadi kita nggak usah libatkan, biarin aja. Kemudian masalah kesehatan, di sini yang paling sehat otomatis si Jihun. Kemudian si Haruto kan dia cukup sehat, berarti kemungkinan masih di bawah si Jihun. Berarti Haruto. Dan kemudian ada lagi nggak? Cukup bisa berkomunikasi dan cukup baik memimpin, namun kesehatannya di bawah Haruto. Ini berarti di bawah Haruto kesehatan si Jungkyu ya. Berarti Jungkyu. Gitu. Terus setelah itu ada siapa nih? Jungwon yang sering sakit ya. Sama-sama rajin dan baik dalam Jungwon, sering sakit serta berarti otomatis ini Jungwon ya. Ini Jungwon. Kemudian Jingwo-nya nggak ada keterangan teman-teman, berarti biarin aja keterangan masalah kesehatannya berarti nggak ada. Kita fokus ke yang lain, ke pemimpin. Tadi Jihun masih tetap yang paling bagus dalam hal memimpin. Kemudian masalah kepemimpinan tuh Haruto masih kalah dari Jungkyu. Otomatis Jihun, Jungkyu ya. Jungkyu, terus Haruto berarti, dan Jungwon ya. Jungwon dan Jengwo. Siapa sih namanya? Jengwo. Gitu. Berarti dari sini di nomor yang ke 6, otomatis kita harus mencari yang paling rajin ya. Yang paling rajin itu yang paling rajin kita ambil yang paling rajin, yang sehat dan pandai memimpin. Oke, di sini ada yang ketukar teman-teman. Harusnya nih siapa ini sih? Jungwon dan Jengwo itu posisi memimpinnya harusnya lebih ini ya. Lebih di atas dibandingkan Haruto dan Jungkyu. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Jungkyu itu cukup baik dalam memimpin, tetapi Jungwon dan Jingwo itu sama-sama rajin dan baik dalam memimpin. Berarti posisinya tertukar nih, sorry. Ya, berarti mereka dulu baru Jungkyu dan Haruto. Itu teman-teman ya. Oke. Sehingga kalau misalkan diminta untuk mencari pengganti Asahi, otomatis yang pertama harus pilih Jihun ya. Di sini yang pilihannya Jihun cuma ada D sama E. Kalau D kita bisa pilih Jihun sama Jungwo. Jungwo itu posisinya kalau dari segi kerajinan cukup oke juga ya. Kemudian dari segi kesehatan Jungwo nggak dikasih tahu sih kalau di sini Jungwo itu kesehatannya bagaimana gitu ya. Tetapi kalau dari segi memimpin Jungwo cukup bagus di depan, di bawahnya Jihun. Atau di antara di bawahnya Jungwon juga. Nah, kalau Jungkyu itu sebetulnya dia inovatif ya, tapi dia kalau kerajinan tidak, kemudian masalah kesehatannya
ada di posisi ketiga, sama cara mimpinya masih jelek, sehingga lebih proper si Jongkyu sih kalau saya mah. Jongbo, sorry. Jawabannya berarti Jihun dan Jongbo. Jawabannya yang D. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Dari keenam karyawan yang tersebut, siapa yang paling memungkinkan dipilih Asahi sebagai penggantinya selama ia pergi ke luar negeri? Ya, otomatis di sini ya Jihun ya. Karena dia yang paling menonjol dibandingkan yang lain. Kesehatannya bagus, kerajinannya oke, cara mimpinya juga bagus. Meskipun dari segi inovatif juga nggak jelek-jelek banget ya, karena Jihun ada di urutan mana masalah apa namanya, masalah inovasi. Masih di bawah si Jihun ya, tapi masalah inovasi itu kan bisa diserahkan ke anggota. Yang penting dia rajin, sehat, dan mampu memimpin dengan baik. Gitu. Oke, nomor 8. Warga perumahan wajib mengikuti program pengelolaan sampah mandiri. Hasil survei menunjukkan bahwa respon warga terhadap kemudahan metode pengelolaan tersebut terbagi dua, yaitu merasa mudah dan merasa sulit. Di sini ada kata-kata dan ya, jangan lupa. Dengan jumlah yang hampir sama, Farah Amira adalah salah satu warga yang telah, kata-kata telah, menjalankan program pengelolaan sampah tersebut. Maka kesimpulan yang tepat, Farah Amira merasa metode pengelolaan sampah itu sulit? Enggak, karena harus dua-duanya memenuhi ya, mudah dan sulit. Berarti pernyataan kedua juga salah, karena dia hanya menyatakan kata mudah saja. Farah Amira belum memulai, salah karena sudah memulai. Yang D, Farah Amira tidak setuju, tidak ya, Farah Amira setuju sehingga dia sudah melakukannya. Dan yang E, Farah Amira termasuk warga yang memberikan respon. Entah itu responnya baik atau buruk, ya jelas Farah sudah memberikan sudah menjalankan programnya gitu ya. Jawabannya berarti yang E, teman-teman. Yang 9. Di sebuah koloni lebah madu terdapat satu ekor lebah yang bertugas untuk bertelur sepanjang hidupnya. Ratu lebah mengeluarkan feromon khusus untuk menekan perkembangan ovarium lebah betina lainnya sehingga mereka tidak bisa bertelur. Lebah lainnya, di sini ada kata-kata lebah lainnya, bertugas untuk mencari nektar, menjaga sarang, atau memberi makan larva. Jika ratu lebah menghasilkan larva jantan, maka pernyataan yang tepat adalah yang pertama, larva tersebut akan segera bertelur untuk koloni. Enggak ya, yang hanya bertelur hanya si ratu. Kemudian B, larva tersebut akan mengalami penekanan perkembangan ovarium oleh feromon ratu. Belum tentu juga, karena larva bisa juga bentuknya lebah jantan ya. Yang C, larva tersebut akan bekerja mencari nektar atau menjaga sarang. Betul ya. Kalau sudah ada ratu, larva-larva yang terbentuk atau lahir atau menetas itu akan menjadi seorang atau seekor lebah pekerja. Yang D, larva tersebut akan menjadi ratu baru di koloni. Enggak, ratu hanya ada satu. Yang E, larva tersebut akan menjadi mandul karena pengaruh feromon ibunya. Enggak juga ya, belum tentu. Lanjut, 10. Untuk mendapatkan SIM A ya, seseorang harus lulus ujian praktik mengemudi. Untuk lulus ujian praktik mengemudi, seseorang harus lulus ujian teori lalu lintas. Ini ada urutan ya. Berarti ujian praktek. Sebelum praktek, ujian teori dulu. Dan untuk mengikuti ujian teori, seseorang harus mendaftarkan diri nih. Berarti sebelum ujian teori harus daftar dulu. Faila berada di kantor Samsat untuk mendapatkan, kata-katanya lihatin, untuk mendapatkan SIM A. Berarti otomatis dia harus daftar dulu ya. Maka pernyataan yang tepat adalah Faila sudah lulus ujian. Salah. Faila sudah memiliki SIM A. Tidak ya, karena kan ingin mendapatkan. Faila mendaftarkan diri ke kantor Satpas. Yang ini tepat ya. Yang D, Faila tidak lulus. Ini belum ada keterangan. Faila sudah mahir mengemudi. Enggak juga ya, salah. Lanjut nomor 11. Toko buku Cerdas Membaca mencatat sejumlah penjualan buku untuk kategori fiksi sepanjang 2025 untuk menentukan buku terlaris. Buku Tell Me Your Wish terjual lebih sedikit dibandingkan buku Run Devil Run di Jakarta yang terjual sebanyak 3.200. Oke, Run Devil Run itu terjual 3.200. Sedangkan Tell Me Your Wish itu
lebih kecil daripada 3.200 ya, nggak ada keterangan. Berikutnya buku G baru saja dinobatkan sebagai buku penjualan tertinggi, berarti G yang paling ya. G the best of the bestnya. Sementara itu buku The Boys terjual cukup banyak, namun masih 800 eksemplar, lebih sedikit dari Rendezvous. Berarti tadi buku apa tadi ya? The Boys. TB aja ya. TB-nya itu berarti 3.200 dikurangi 800, otomatis 2.400. Namun masih 500 lembar lebih sedikit dari buku The Rendezvous di Jakarta, tetapi 650 eksemplar lebih banyak daripada Into the New World, otomatis Into the New World-nya INT aja, ITNW ya. Itu berarti lebih banyak, berarti bagaimana ya? Berarti 2.400 dikurangi dengan 650 ya. Into the New World-nya yaitu 1.750. Dan Tell Me Your Wish-nya nggak ada keterangannya. Sehingga berdasarkan data tersebut, manakah buku yang mendapatkan perolehan penjualan terendah? Kalau terendah di sini berarti ya ini ya, Into the New World, karena di sini nggak ada keterangan untuk Tell Me Your Wish-nya, jadi nggak jelas. Mending kita yang pasti-pasti aja. Jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 5. 5 orang siswa yaitu Dendi, Bimo, Arkan, Albi, dan Firza sedang mengantri di perpustakaan untuk mengembalikan buku. Aturan antrian ditentukan berdasarkan waktu kedatangan. Antrian Bimo dilakukan tepat setelah antrian Albi. Antrian Firza dilakukan setelah antrian Bimo. Arkan paling pagi datangnya di sekolah, sehingga ia berdiri di antrian pertama. Dendi datang paling siang, sehingga ia harus mengantri di urutan paling akhir. Pertanyaannya, berdasarkan keterangan tersebut, siapakah yang berada di urutan paling akhir? Ya aneh ya, terlalu gampang. Jawabannya adalah Dendi. Oke, perusahaan teknologi maju lancar sedang mengevaluasi performa aplikasi yang diluncurkannya di tahun 2026. Aplikasi Tomodia memecahkan rekor sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh. Sementara aplikasi BlueBlue mendapatkan 4 penghargaan internasional untuk kategori keamanan data dan antarmuka terbaik. Aplikasi Shopee tidak diunduh sebanyak orang dibandingkan aplikasi lainnya, tetapi berhasil mendapatkan penghargaan internasional 3 kali lebih banyak dari aplikasi BlueBlue. Berarti si Shopee itu bisa mendapatkan sebanyak 12 ya, karena 3 dikali 4. 4 itu si punya BlueBlue, berarti 12 penghargaan. Dari aplikasi BlueBlue sebagai aplikasi inovasi kesehatan terbaik. Dengan demikian, manakah aplikasi terbaik menurut jumlah penghargaan yang diperoleh? Ya, otomatis Shopee ya, dia mendapatkan 12 penghargaan. Lanjut, dalam sesi rapat koordinasi perusahaan, 8 pimpinan divisi duduk di sebuah meja persegi panjang dengan 4 kursi yang saling berhadapan. Kita coba bikin persegi panjang gitu. Kemudian kita coba urutkan ya. Di sini ada berapa orang? Ada Bu Arlin, Pak Bion Wuseok, Bu Cindy, Bu Dina, Pak Erlang, dan Bu Feby, Bu Grace, dan Bu Saki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya. Yang pertama Pak Erlang dan Bu Grace duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Berarti coba kita ketengahkan dulu. Berarti kita coba bayangkan Pak Erlang ada di sini, kemudian Bu Grace ada di sini ya. Karena mereka di sisi yang sama dan duduk di ujung. Bu Cindy duduk berseberangan dengan Bu Arlin dan Bu Feby. Ini belum ada informasi yang kita tahu. Maka simpan dulu aja. Bu Dina duduk di ujung meja tepat berhadapan dengan Pak Erlang. Berarti Bu Dina di sini.
Bu Saki duduk tepat di sebelah Pak Bion Wusek. Jika Pak Bion Wusek dan Bu Saki tepat berhadapan dengan Bu Feby dan Bu Grace, oke. Berarti ini Bu Saki, ini Pak siapa ini? Pak Bion Wusek, berarti BW aja ya. Dan berhadapan dengan Bu Feby dan Bu Grace, berarti di sini Feby nih, Bu Feby. Nah, kurang lebih gitu ya. Siapakah yang duduk tepat di sebelah Bu Feby? Berarti otomatis tadi itu siapa tuh? Bu Cindy duduk berseberangan dengan Bu Arlin dan Bu Feby. Berarti Bu Feby-nya di sini. Berarti Cindy-nya di sini, teman-teman ya. Jadi di sini Arlin. Sehingga kalau pertanyaannya adalah siapakah yang duduk di sebelah Bu Feby, otomatis kalau enggak Bu Grace ya otomatis Bu Arlin. Berarti jawabannya yang A ya. Gitu teman-teman. Ini kayaknya masih nyambung, jadi coba kita agak turunkan sedikit. Oke, lanjut nomor 15. Jika Bu Grace dan Bu Saki tepat berhadapan, betul. Yang duduk di sebelah Bu Dina, berarti Bu Cindy ya. Jawabannya C. Lanjut. Nomor 16. Jika Pak Bion Wusek dan Bu Feby tepat berseberangan, ini betul juga. Maka yang duduk di antara Pak Erlang dan Bu Feby, ya Bu Arlin ya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 17. Dalam sebuah kompetisi lari maraton, terdapat 7 peserta yang mencapai garis finish. Ada Raisa, Sandra, Tom, Una, Vina, Wawan, dan Zaki. Berikut adalah informasi data kecepatan lari mereka. Kecepatan Raisa tidak melebihi Tom dan Zaki, namun tidak kurang dari Vina. Berarti kalau kita tuliskan, Raisa itu lebih kecil daripada nulisnya gini, Raisa lebih kecil daripada Tom dan Zaki ya. Namun tidak kurang dari Vina, berarti lebih dari Vina. Gitu. Yang berikutnya, kecepatan Vina sama dengan Sandra, namun tidak lebih dari Una. Berarti Vina sama dengan Sandra, namun tidak lebih dari Una. Berarti kurang ya, kurang dari Una. Oke. Kecepatan Una melebihi kecepatan Raisa, berarti Una lebih dari Raisa. Otomatis kalau kita cek, ini kan Raisa itu lebih dari si Vina. Vina lebih kecil daripada Una. Dan si Una lebih dari si R, teman-teman ya. Berarti otomatis siapa yang memiliki kecepatan lari tertinggi dalam kompetisi tersebut? Ya otomatis si Una ya. Betul ya teman-teman ya. Di sini si siapa? Wawan di sini nggak ada informasi teman-teman ya. Wawan nggak ada informasi. Dan kemungkinan itu kan kalau misalkan kita cek antara kecepatan Tom, Zaki, dan Una itu bisa menjadi kemungkinan ya. Tapi menurut saya sih lebih ke Una ya. Kenapa? Karena Una lebih punya punya spesifikasi gitu. Karena Una kan ditegaskan secara spesifik memiliki kecepatan yang melebihi batas Raisa atau dibanding T dan Z yang tidak melebihi gitu kan ya. Gitu. Di sini keterangan Tom dan Zaki-nya masih kurang sehingga yang tepat adalah yang C. Paham ya teman-teman ya? Siapakah tiga kandidat yang memiliki kecepatan lari terendah tahun ini? Berarti kalau terendah ya jelas ya, ada tadi yang paling rendah itu berarti Vina, siapa ini, Sandra, dan Raisa. Vina, Sandra, Raisa, berarti yang E ya. Sorry. Gitu. Lanjut.
Petugas keamanan bandara bertugas mencegah barang terlarang masuk ke dalam pesawat. Petugas bea cukai bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran terkait keluar masuknya barang dari luar negeri. Ketika seorang penumpang tertangkap membawa barang dengan dagangan ilegal dari luar negeri, ini berarti urusannya ini ya, dagangan ilegal dari luar negeri melalui pelabuhan internasional, otomatis harusnya apa? Yang bertindak siapa gitu ya. Jadi otomatis yang bertindak lebih tepatnya ya karena dagangan ilegal dan dari luar, otomatis itu urusan bea cukai teman-teman ya. Bukan lagi urusan keamanan, petugas keamanan. Kenapa? Karena di sini kan kasus terjadi di pelabuhan internasional, sementara petugas keamanan bandara ya. Hati-hati ya, di sini keterangannya bandara, sementara ini adalah pelabuhan internasional. Jadi ini melibatkan barang dari luar negeri, berarti secara konteks dan ini secara otoritas yang lebih tepat yaitu bea cukai. Gitu. Nomor 20, Ibu Miranda memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama laki-laki memiliki anak laki-laki sejumlah anak. Anak pertama memiliki anak laki-laki sejumlah anak laki-laki Ibu Miranda. Oke. Coba kita bedah dulu ya. Anak laki-laki pertama ya, berarti anak L1 aja. Anak L1 kan katanya kan si Bu Miranda dulu kan punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan ya. Dan anak laki-laki pertamanya memiliki anak laki-laki sejumlah anak laki-laki Ibu Miranda dan tidak memiliki anak perempuan. Berarti anak laki-laki satu ini punya anak laki-laki sebanyak 2 dan perempuannya 0 ya. Nggak punya anak perempuan. Kemudian anak keduanya perempuan memiliki anak perempuan 2 kali lebih banyak daripada anak laki-laki Ibu Miranda. Sampai situ dulu. Berarti anak perempuan pertama itu memiliki 2 kali ya. Anak perempuannya itu memiliki 2 kali anak laki-laki Ibu Miranda. Nah, karena Bu Miranda punya anak laki-laki 2, berarti ini sama dengan 4 untuk perempuannya. Dan laki-lakinya sebanyak 1 laki-laki ya, berarti 1 laki-laki. Ini L ya teman-teman ya. Gitu. Terus nomor 3, anak ketiga laki-laki memiliki 3 anak perempuan dan anak laki-laki sejumlah anak perempuan Ibu Miranda. Oke, anak laki-laki kedua ya, itu memiliki anak perempuan sebanyak 3 dan mempunyai anak laki-laki sejumlah anak perempuan Ibu Miranda. Ibu Miranda punya anak perempuannya 2 ya. Maka ini kalau dijumlah, nggak usah dijumlahnya di akhir aja ya. Yang terakhir, anak keempat atau anak perempuan kedua memiliki 1 anak perempuan dan jumlah anak laki-laki yang sama dengan anak ketiga. Oke, berarti di sini anak perempuan 2 ya. Anak perempuan 2 itu dia memiliki perempuannya 1 dan anak laki-lakinya sama dengan anak ketiga. Anak ketiga tuh berarti anak laki-lakinya ada 2 ya. Laki-lakinya 2. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah maka pernyataan yang benar adalah berarti kita cek dulu ya. Bu Miranda memiliki total 15 cucu, berarti kita tambah dulu nih. Ini aja berarti 2 tambah 4 tambah 1. Tulis saja ya, 2 cucu. Sama dengan 2 ditambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 ya. Gitu. Jadi nilainya sama dengan 2 tambah 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 ya. Berarti total cucunya 15. Berarti pernyataan pertama udah langsung betul ya.
Jumlah anak cucu laki-laki Ibu Miranda adalah 5 orang, salah ya. Laki-lakinya ada 2, ini 3, 5, ada 7. Laki-laki ada 7. Ibu Miranda memiliki 6 cucu perempuan. Perempuannya berarti ini 4 tambah 3 aja udah 7. Nggak mungkin. Cucu laki-laki dari ibu anak pertama lebih sedikit. Cucu laki-laki dari anak pertama lebih sedikit daripada cucu laki-laki dari anak ketiga. Sama aja ya, sama-sama 2. Total cucu perempuan Ibu Miranda sama dengan total cucu laki-laki. Enggak ya. Laki-lakinya tadi 3, 5, 7. Ini perempuannya 3, 1, 4, 8. 7 sama 8 berarti salah. Oke, lanjut nomor 21. Sebuah wadah kaca laboratorium memiliki batas toleransi suhu maksimal untuk dipanaskan. Batas tersebut ditentukan oleh jenis cairan di dalamnya dikurangi dengan tekanan udara di dalam wadah. Salah satu tugas asisten laboratorium adalah memastikan bahwa batas suhu ini tidak dilampaui. Pelanggaran terhadap batas suhu ini akan berakibat pada pecahnya wadah kaca karena pemuaian yang berlebihan. Jika sebuah wadah kaca di laboratorium tersebut pecah saat sedang dipanaskan, maka kesimpulan yang tepat adalah yang pertama, cairan dalam wadah terlalu pekat. Enggak ya. Yang B, tekanan udara di laboratorium sedang tidak stabil. Yang C, asisten laboratorium tidak memperhatikan batas suhu pemanasan. Ini lebih tepat ya teman-teman ya. Karena di sini wadah pecah karena pemuaian berlebih atau batas suhunya terlampaui. Karena tugas asisten adalah memastikan batas tidak dilampaui, kejadian pecahnya kaca menyimpulkan bahwa asisten gagal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Oke. Lanjut nomor 22. Dalam sebuah festival kuliner Nusantara, panitia mencatat jumlah porsi yang terjual di setiap stand sebagai indikator popularitas makanan. Ada 6 jenis makanan yang tercatat. Baca aja. Dan stand ayam betutu tercatat memiliki jumlah penjualan yang tidak melebihi stand gudeg. Berarti coba kita tulis dulu stand ayam betutu ya, AB aja ya. AB itu tidak melebihi, berarti dia kurang dari gudeg. Stand mie Aceh, penjualan stand mie Aceh tercatat memiliki jumlah penjualan yang lebih banyak daripada stand rendang dan pempek. Berarti mie Aceh ya, mie A itu lebih dari si rendang dan pempek. Demikian pula catatan penjualan sate Marangi tidak melebihi stand pempek dan mie Aceh. Sate Marangi itu lebih kecil daripada stand pempek dan mie Aceh. Sementara itu penjualan stand rendang tercatat tidak melebihi stand pempek. Rendang tidak melebihi, berarti rendang kurang dari pempek. Manakah yang paling sepi pembeli? Berarti otomatis di sini kalau kita lihat, berarti yang R dulu ya. Berarti hubungannya tuh si P itu, ini kan antara M itu lebih besar daripada si R dan lebih besar daripada si P gitu, urutannya gitu. MA ya. Dan SM itu lebih kecil daripada P dan MA. Oh, berarti SM nih, sate Marangi itu posisinya berarti di sini nih. Lebih kecil daripada si pempek dan rendang dan juga mie ayam betutu. Mie ayam Aceh, mie Aceh. Kemudian stand manakah yang paling sepi? Dan di sini ayam betutu dan gudeg nggak ada keterangan teman-temannya. Jadi yang paling sepi sih menurut saya adalah si yang tadi ya, sate Marangi teman-teman ya. Cobanya yang E. Di sini karena secara konsisten si sate Marangi itu berada di dasar rantai perbandingan karena penjualannya tidak pernah melebihi stand lain yang disebutkan oleh kelompoknya. Jadi stand paling sepi. Sedangkan si gudeg itu tidak, si
gudeg itu berarti kan lebih besar daripada si AB, otomatis si gudeg nggak mungkin ada di posisi akhir. Nah, cuman si AB ini nih, AB ini posisinya nggak jelas ya. Posisinya nggak dijelaskan dengan urutan atau dengan perbandingan yang lainnya. Sehingga kita ambil yang kira-kira lebih konsisten aja ya. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut nomor 23. Dokter spesialis bedah bertugas melakukan tindakan operasi pada penyakit dalam. Tenaga medis keperawatan bertugas merawat pasien dan menjaga kenyamanan selama masa pemulihan. Ketika seorang pasien mengalami cedera organ dalam yang memerlukan tindakan bedah darurat, maka pihak yang seharusnya bertindak adalah ya otomatis spesialis bedah ya. Jawabannya berarti yang D. Ini syukur sekali mudah ya. 24. 8 orang eksekutif PQRSTUVW sedang melakukan rapat di meja bundar. Berikut informasi yang perlu diketahui dalam penyusunan posisi duduk mereka. Oke, berarti karena dia duduk di meja bundar, kita coba buatkan dalam bentuk meja bundar terlebih dahulu. Pria dalam rapat tersebut adalah PRT dan V sisanya adalah wanita. Oke. Berarti ini adalah P, RT itu, V itu adalah pria atau laki-laki ya. Dan aturan berikutnya adalah pria dan wanita harus duduk berselang-seling. Tidak boleh ada dua pria atau dua wanita yang bersebelahan. Oke. S harus duduk tepat di antara R dan T. R dan T itu kan kondisinya dia itu laki-laki semua, maka nggak boleh berdekatan ya. Berarti coba kita tulis ini R, ini T. Berarti di antara R dan T itu harus ada si S ya. V tidak boleh duduk di samping S ataupun T. Oke, simpan dulu. W adalah pasangan istri dari P dan harus duduk bersebelahan. Berarti Q duduk tepat di sebelah R, sebelah kiri R. Berarti kondisinya gini aja deh. Saya balik ya, S-nya di sini. Ini T-nya di sini. Nah, kemudian di sebelah kiri dari siapa? R itu ada Q. Q itu perempuan ya. Dan W itu adalah pasangan istri dari P. Berarti dia harus bersebelahan ya. Coba saya tuliskan. V tidak boleh duduk di samping S maupun T. Berarti V-nya di sini aja deh. Ya. Karena kan kemungkinan di sini, nggak mungkin di sini. Kalau nggak ya di sini kan. Maka otomatis ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti butuh 2 lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 ya. Berarti kita punya si siapa ini? W sama P harus berdekatan. Kayak gini lah ya. Berarti kalau kita lihat PQRSTUVW. Berarti PQRSTU-nya mana ya? U nggak ada keterangannya. Berarti otomatis biarin aja. Berarti U-nya kemungkinan di sini. U itu perempuan apa laki-laki? U itu perempuan teman-teman. Berarti di sini kali ya. Nah, berarti U-nya Q juga perempuan ya. Berarti gini. Nah, gitu. Nggak boleh juga. Karena P-nya laki-laki. Berarti ditukar ini posisinya. Nah, tuh. Baru si siapa tadi? Si U-nya ditulis di sini. U kan perempuan ya. T laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Sehingga pernyataan siapakah yang duduk di antara V dan P? Di antara V dan P ya W ya. W, jawabannya D. Oke, kemudian siapakah yang duduk berhadapan dengan Q? Oke, yang berhadapan dengan Q
gimana disebut dengan berhadapan tuh ya? Mungkin maksud yang berhadapan tuh ini ya. Ini kan berhadapan dengan ini. Ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini. Gitu dah. Iya, betul ya. Berhadapan ya. Oke, berarti Ki berhadapan dengan si W. Ki berhadapan dengan si U, sorry. Oh, udah selesai teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.